Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim Rabbana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah pada kami keselamatan Ramadan untuk kami, dan jadikanlah kami selamat di bulan Ramadan ini, dan terimalah seluruh ibadah-ibadah Ramadan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam taklim jelang iftar online, yang hari ini kita di edisi ke-6 akan membahas kutipan tulisan di Powerful Ramadan penulis Muhammad Husain Yaqub di halaman 87. Pada bulan Ramadan, pendorong kemaksiatan melemah sebab faktor-faktor pendukungnya tidak ada. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Mayoritas kaum muslimin sibuk dengan ketaatan. Lantas, Anda sendirilah yang berbuat maksiat. Kalimat ini untuk menegaskan satu judul kehinaan bagi pelaku maksiat di bulan Ramadan di halaman 85. Bulan Ramadan di sisi Allah adalah bulan yang agung, sehingga Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Ayat ini cukup sebagai bentuk pengagungan terhadap bulan Ramadan, karena ia adalah bulan yang agung. Di dalamnya pahala ketaatan menjadi besar. Begitu pula siksa akan semakin berat bagi yang melakukan tindak kemaksiatan. Cermatilah hakikat ini agar kita mengetahui bahaya berbuat maksiat di bulan Ramadan. Para ulama berkata, bila seseorang meninggalkan maksiat secara total, meski dorongannya begitu kuat, ia akan mendapat pahala besar. Juga sebaliknya, bila seseorang menyempurnakan maksiatnya justru pada saat dorongannya lemah, ia akan mendapat dosa yang besar. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi SAW tentang 7 orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, yang dinaungi, yang mendapatkan naungan Allah. Di antaranya adalah, dan orang yang dirayu oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dalam kasus ini, pendorong maksiat begitu besar karena wanitanya adalah wanita yang meminta, kemudian punya kedudukan dan kecantikan, tetapi seorang laki itu menolak karena Allah, maka pahalanya sangat besar, yakni mendapat perlindungan di hari kiamat nanti. Juga seorang pemuda yang mendapat naungan Ar-Rahman itu adalah pemuda yang tumbuh dalam peribadahan kepada Allah. Dia mendapat naungan Allah karena pendorong kemaksiatan yang ada dalam dirinya begitu kuat, tetapi ia meninggalkan kemaksiatan itu secara total dengan beribadah kepada Allah, sehingga pahalanya yang diterima begitu besar. Dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, bila pendorong kemaksiatan itu lemah tetapi dilakukan dengan sempurna, dosa dan kemaksiatan itu, maka dosanya teramat besar pula.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang dan tidak disucikan olehnya. Mereka pun mendapatkan siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Al-Hakim, riwayat Muslim ke 107. Perhatikan hadis di atas, kemudian renungkanlah, bagaimana bila kita datang pada hari kiamat, tetapi Allah tidak sudi berbicara dengan kita, juga tidak mau memandang kita. Sungguh sebuah pengucilan yang tidak terkira. Mungkin saja ketika itu kita berangan-angan untuk hancur saja menjadi debu. Dan banyak orang kafir yang meminta dihancurkan menjadi tanah karena sangat merasakan kepedihan saat itu. Pada saat itu tidak ada bentuk hukuman yang lebih berat selain terhalang untuk melihat Allah. Lantas bagaimana jika dia berpaling, tidak bicara, tidak menyucikan, tidak memandang kita? Sungguh hukuman yang menyiksa. Sekiranya kita mengetahui kondisi ini, niscaya kita akan terbelah. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Pada bulan Ramadan, pendorong kemaksiatan melemah, sebab faktor-faktor pendukungnya tidak ada. Pintu neraka ditutup, setan terbelenggu. Mayoritas kaum muslimin sibuk dengan ketaatan. Lantas kita sendirilah yang berbuat maksiat, dan itu karya kita sendiri tanpa gangguan dari setan laknatullah. Kita sudah menjadi setan itu sendiri. Ramadan adalah momentum ketaatan. Allah memudahkan kita untuk mentaatinya. Oleh karena itu, hormatilah bulan ini. Jangan kita penuhi hari-hari dengan kesalahan dan maksiat. Ada para penyamun di bulan Ramadan ini yang mengajak kita berbuat dosa dan melalaikannya, seperti media massa, baik dunia nyata atau dunia maya. Pergaulan yang tidak membawa kebaikan, maka itu akan menjadi penyamun-penyamun di bulan yang mulia ini. Selain tindakan maksiat yang dapat dirasakan oleh panca indera, juga ada kemaksiatan batin, yaitu dosa-dosa besar yang bisa menghalangi keberkahan, kebaikan Ramadan kita. Wahai kaum muslimin, lihatlah, 8 pintu surga telah terbuka lebar dan semilir anginnya sudah terasakan, dan pintu neraka tutup rapat. Kaki iblis dan antek-anteknya terpasung erat demi kalian. Maka Ramadan saat kita benar-benar membuktikan bahwa kita adalah orang yang golongan Ar-Rahman, yang unggul atas golongan setan. Oleh karena itu, di hadapan kita ada perjalanan, sedang masa tinggal kita di dunia tidaklah lama. Demi Allah, masing-masing kita berada dalam bahaya. Waspadalah kepada Allah Al-Jabbar yang telah menetapkan takdir. Kenalilah kedudukan Dia yang menetapkan takdir itu. Oleh karena itu, jagalah diri kita, jangan sampai lemah untuk berbuat kebaikan. Karena pertemuan jangan menyerah, bersemangatlah. Pertemukanlah jiwa Anda dengan taubat sebelum bertemu kematian. Semoga Allah mengurniakan taubat sebelum kematian kepada kita dan mengurniakan surga setelah kematian kita. Barakallah billahi bisabil haq. Mudah-mudahan kita di jalan kebenaran dan Ramadan kita menetapkan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Selamat berbuka saum, dan mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan jadikan kita orang-orang yang benar-benar disempurnakan amal kita. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.